Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang solih dan solihah. Hari ini kita akan belajar tentang jenis mata pencaharian penduduk, kegiatan ekonomi penduduk, serta tokoh dan pesan moral dalam cerita fiksi. Yang pertama kita akan membahas jenis mata pencaharian penduduk berdasarkan kondisi fisik dan sosial lingkungan. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi fisik dan sosial beragam. Mata pencaharian penduduk dipengaruhi oleh kondisi fisik dan sosial wilayah. Kondisi fisik di Indonesia meliputi dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, serta pantai dan pesisir. Sedangkan kondisi sosial bisa berupa daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Yang pertama, mata pencaharian penduduk di dataran rendah. Dataran rendah baik untuk kegiatan pertanian, peternakan, industri, dan bisnis. Di dataran rendah banyak terdapat perusahaan dan pabrik. Karena itu, mata pencaharian penduduk di dataran rendah meliputi petani, peternak, buruh, pedagang, dan karyawan. Yang kedua, kondisi fisik dataran tinggi. Dataran tinggi beriklim sejuk sehingga baik untuk perkebunan teh, kopi, dan sayur-sayuran serta baik untuk kegiatan peternakan. Karena itu, mata pencaharian penduduk di dataran tinggi meliputi petani, peternak, pedagang, pekerja perkebunan teh, kopi, dan cengkeh. Pegunungan. Daerah pegunungan ada yang subur dan tidak subur. Daerah yang subur cocok untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Sedangkan daerah yang tidak subur contohnya adalah pegunungan kapur. Karena itu, mata pencaharian penduduk di pegunungan meliputi petani, pekerja perkebunan, dan penambang kapur. Yang keempat, daerah pantai dan pesisir. Mata pencaharian penduduk di daerah pantai dan pesisir meliputi nelayan, petani tambak, petani garam, dan pengrajin. Mata pencaharian penduduk di desa dan di kota. Penduduk di desa banyak yang bermata pencaharian sebagai peternak, petani, pedagang, dan pekebun. Sedangkan mata pencaharian penduduk di kota meliputi pegawai bank, pengacara, karyawan, buruh pabrik, dan lain-lain. Anak-anak, lingkungan juga mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Mari kita pelajari bersama. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ada 3 macam, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. 1. Kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contohnya, petani menghasilkan beras, pengrajin membuat gerabah, dan lain-lain. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contohnya, pedagang beras yang menyalurkan beras dari petani ke pembeli atau konsumen, warung yang menyalurkan barang-barang kepada pembeli. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh kegiatan konsumsi adalah saat ibu membeli beras untuk memasak, saat kita memakan buah yang dibeli, dan memakai pakaian yang sudah kita beli. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tokoh dan pesan dalam cerita fiksi. Tokoh dalam cerita mempunyai peranannya masing-masing, dan berdasarkan peranannya, tokoh dalam cerita dibagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau sampingan. Mari kita bahas. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dan mendominasi cerita. Tokoh utama ini selalu muncul dalam cerita dari awal cerita sampai akhir cerita.
Sedangkan tokoh sampingan atau tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya muncul beberapa kali dalam cerita. Misalnya hanya di awal saja, atau hanya di bagian tengah saja, atau bahkan hanya muncul di bagian akhir cerita. Nah, berikut contoh identifikasi cerita asal-usul Danau Batur yang ada di LKS tema 8. Jenis cerita fiksi adalah legenda karena menceritakan asal-usul suatu tempat. Tokoh utamanya yaitu Kebo Iwa, karena tokoh ini mendominasi cerita atau muncul dalam cerita dari awal cerita sampai akhir cerita. Tokoh sampingan dalam cerita ini yaitu sepasang suami istri yang hanya muncul di awal cerita, warga desa hanya muncul di tengah dan akhir cerita, dan kepala desa yang hanya muncul di tengah cerita. Pesan moral atau amanat cerita. Pesan moral atau amanat cerita adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Contohnya, pesan moral atau amanat dalam cerita asal-usul Telaga Warna yaitu kita harus menghargai pemberian orang serta menghormati orang tua. Kita juga akan membahas tentang keberagaman individu atau seseorang yang meliputi keberagaman karakteristik, keberagaman kegemaran atau hobi, serta keberagaman sifat. Yang pertama, kita akan membahas keberagaman karakteristik yang meliputi ciri-ciri fisik seseorang. Anak-anak, coba kalian perhatikan, setiap orang memiliki karakteristik atau ciri-ciri fisik yang berbeda-beda, yang bisa meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, dan bentuk wajah. Keberagaman warna kulit bisa kulit putih, kulit sawo matang, kulit coklat, dan kulit hitam. Sedangkan jenis rambut, ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya keriting, dan ada juga yang rambutnya lurus. Yang kedua adalah keberagaman kegemaran atau hobi. Setiap anak memiliki kegemaran atau hobi yang berbeda-beda. Ada yang hobinya bermain bola, bermain musik, melukis, menggambar, menari, serta ada juga yang memiliki kegemaran atau hobi menyanyi. Selain ciri fisik dan hobi, individu atau orang juga memiliki keberagaman atau memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang sifatnya rajin, pemalas, pemarah, penyayang, sabar, penurut, tegas, humoris, ramah, dan lain-lain. Demikian penjelasan materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.